Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang di request. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, kedelapan MPPA, ke-9 MLPL, ke-10 Bepin, ke-11 Kios, dan terakhir Harta. Langsung saja ke saham pertama ada Buka yang ditutup di harga 234 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dia broker sebenarnya Buka ada distribusi. Ini sepertinya ada rebalancing ya di hari Jumat. Langsung saja ke teknikalnya ada Doji dengan kondisi seperti ini jelek. Menurut saya susah untuk naik ya. Tapi ya tergantung ISG. Kalau ISG nantinya mungkin ya akhir Maret atau awal April naik ya bisa teknik rebound, tapi untuk rebound tingginya sampai 300 berat menurut saya untuk Buka. Mentok mungkin 280 bisa, itu aja ya. Kalaupun teknik rebound nanti ISG rebound nih maksimalnya dan ya koreksi lagi. Seperti itu. Di bawah 240 250 itu jelek lah untuk Buka. Jadi seperti itu. Memang Buka ada doji, mungkin ada teknik rebound karena volume meningkat, mungkin ada teknik rebound, tapi rebound terbatas minggu depan ya. Kalaupun Bapak Ibu ya manfaatin cuan bungkus saja, menurut saya seperti itu. Tapi kalau mau hold berharap dia bisa naik atau indikasi ini false break dan dia bertahan lagi di atas 250 ya boleh-boleh juga. Titik amannya memang 250. Tapi apakah mungkin dia balik minggu depan ya itu. Lihat aja konfirmasinya minggu depan untuk Buka. Seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 116, terkoreksi 0,85%, tapi lihat opernya tebal banget nih. 20-an juta lot di 117 14 juta lot. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net buy 352 miliar. Kalau dilihat broker semarinya ada crossingan. Ini crossingan rebalancing. Jadi nggak bisa dipakai data hari Jumat ini ya, karena ya besok itu beda lagi ceritanya. Karena ya tadi rebalancing FTSE. Jadi seperti itu. Untuk Goto dengan teknikalnya lihat volumenya sangat signifikan. Sekarang ya ini level psikologisnya 120. Kalau jebol itu sih kurang oke ya. Mungkin ada teknik rebound ya, kita lihat aja. Kalaupun teknik rebound cukup oke, bisa kembali konsolidasi ke 130. Ya, tapi kalau dia merah lagi itu rawan. Apalagi kalau sampai jebol 110-nya pola dead cat bond bisa turun dan mematahkan trend uptrendnya ini. Nah, ini kan trend uptrend nih. Kalau dia jebol tuh downtrend lagi. Pola dead cat bond bisa jadi seperti ini pergerakannya. Turun, teknik rebound dari level psikologis 80, bangun dan turun. Udah naik 50% lebih ya dari harga pantulannya. Ya udahlah ya, koreksi lagi. Sepertinya sih koreksi lagi. Seminggu ke depan koreksi dulu. Kita lihat di 110 bertahan nggak. Kalau jebol juga ya jelek lah untuk Goto. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2040 menguat 7,08%. Langsung saja ke teknikal. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya SRTG ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SRTG mantul dari 1900 yaitu dulunya resisten kuat di 2021 sebelum dia rally panjang sampai 4000 ya. Dari 1900 ya memang ada teknik rebound dan pola cup and handle-nya ini juga. Dan kondisi seperti ini ya jangan beli saat hijau. Kalau Bapak Ibu beli saat hijau tuh biasanya esokannya merah, Senin bisa merah. Beda cerita kalau lagi uptrend. Kalau lagi downtrend nih belinya saat merah aja. Lihat di mana dekat support, sesuaikan plannya seperti itu. Memang kelihatannya bagus, candlenya bisa dibilang morning star, tutupannya juga bagus, tapi takutnya ya bisa merah lagi. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus, ekor sama body sama panjang ya berarti masih 50-50 ya. Kalaupun naik bisa kuat reboundnya 2160. 2200 itu juga agak tinggi menurut saya. Kalau bisa naik dalam 3 hari perdagangan minggu depan tuh naik 8% agak susah, berat ya. Tapi namanya market nih apapun bisa terjadi. Paling mentok mungkin ya 2160 2150 itu untuk SRTG. Jadi seperti itu nih. Area 2150 ini bisa juga nih kenaikannya. Volume memang meningkat, cuman ya konsolidasi dulu lah. Nggak mungkin cepet dia naiknya, pelan-pelan untuk SRTG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 755 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya IMTK di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK
lagi belum kemana-mana. Ini kemarin kayaknya juga ada rebalancing dengan kondisi seperti ini. Masih wait and see. Kalau nekat beli, ya stop loss di bawah 700. Itu aja kuncinya 700. Jebol itu sih jelek untuk EMTK ya kalau berminat. Tapi ini kan lagi saham downtrend. Lebih baik wait and see dulu lah. Setelah dia gagal di 1000 dan 800 juga jebol dan turun. Jadi seperti itu. Ini kelihatannya sih konsolidasi dan sudah membentuk higher high. Dan low-nya masih bertahan. Tapi takutnya yaitu jebol juga. Support 700 harus dijaga. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya sudah 4 minggu terus turun. Minggu depan mungkin satu candle lagi turun ke area 700. Baru akhir Maret ada teknik rebound. Bisa seperti itu nanti pergerakan IMTK. Jadi minggu depan tuh bisa candle doji di time frame weekly ya. Atau ya tetap bertahan di atas 700 dan baru teknik reboundnya akhir Maret. Mungkin seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk IMTK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 180 terkoreksi 1,09%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker Samarinya ada distribusi. Langsung saja ke technical. Start technical, ini juga dia di level psikologisnya sudah 2 hari konsolidasi bertahan dan membentuk higher low. Mungkin ada technical rebound tapi rebound terbatas mentok 2190 itu. Udah jelek lah pokoknya SCMA tuh di bawah 200 perubahan praksi harga tuh jelek. Kalaupun maksimal dia technical rebound mentok 200 turun lagi dan bahkan mungkin cuman sampai 190 turun lagi konsol di bawah ini untuk SCMA. Jadi seperti itu untuk SCMA belum menarik. Kalaupun nekat beli ya risknya kecil aja nih. Tutup 2% cut loss saja, tutup di bawah 177, 176, 175 out aja. Lanjut turun lebih dalam. Kalau mau bertahan melihat seperti ini pertahanan terakhirnya nggak boleh turun lagi dari itu. Cuman kan ini lihat ya ada double top cup and handle. Nih gambarannya. Ini double topnya. Terus cup and handle juga bisa. Pola head and shoulder juga bisa nih. Semua arahnya memang teknikalnya turun. Jadi pertahanannya 180 harus dijaga. Kalau nggak bisa melorot. Bahkan bisa 150, 140 untuk SCMA. Hati-hati untuk SCMA. Ya, kalau ada yang beli di nekat di 180. Mending stop loss dulu. Kalau mau seperti itu. Untuk SCMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WERG yang ditutup di harga 141 terkoreksi 3,42%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya WIRG di distribusi. Langsung saja ke technical. Secara technical WIRG udah jelek juga di bawah 150. Ini ada pola cup and handle juga. Jadi lebih baik wait and see aja dulu WIRG. Nggak menarik, jelek. Kecuali dia balik ke 150. Nah perhatikan lagi di bawah itu. Tunggu aja di 120 bahkan di 100 untuk WERG. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga jelek ya. Jebol support 150 yang harusnya dijaga. Tapi ya masih menunggu minggu depan. Kalau minggu depan 3 hari ke depan balik ke 150 adalah titik aman. Tapi kalau enggak ya 120 bahkan ke 100 untuk WERG. Seperti itu untuk WRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 78 menguat 1,29%. Kalau dia transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dia bakal sebenarnya GIA sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GIA belum menarik. Ya memang titik amannya balik dulu 80 lah. Kalau dia balik Bapak Ibu mau spek buy. Kalau dia turun lagi dari 80, 77 turunannya out. Berarti harus turun 3 poin kan. Atau 4 poin ya udah tinggalin aja. Jadi untuk dia wait and see dulu lah. Doji bagus, volume kecil. Ya takutnya sih doji sebentar terus merah lagi. Tunggu dia balik ke 80 baru perhatikan lagi, lihat broker summary siapa yang beli itu bisa. Di bawah 80 jelek, ada peluang bisa ke 60 untuk GIA. Seperti itu untuk GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 77 terkoreksi 3,75%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya MPPA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MPPA belum di 80, belum menarik. Kemarin Jumat dia sempat ke 80 tapi gagal ya. High-nya di 81. MPPA juga masuk dalam watchlist untuk kelas scalping untuk dipantau. Incar di ARB saya bilang. Tapi ya jualan lumayan kemarin sekitar 7%. Nah, seperti itu ya. Nggak peduli mau dia keberapa, yang penting sesuai dengan teknik. Bungkus dulu, cerita lain kalau di ARB lagi. Jadi seperti itu untuk MPPA. Tunggu di 80. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, buangan juga cukup besar. Bisa jadi ada masih lanjutan buangannya ya. Ya ini level-level kritisnya. Kalau mau bagus
memang harus balik ke atas 980 minggu depan. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 79 menguat 1,28%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bekerjasamaannya MLPL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL sama seperti MPPA dan mereka dua ini sama harganya ya. Malah MPPA lebih rendah. Dulu biasanya MLPL yang di bawah, MPPA di atas. Sekarang terbalik. Nah, ini dua saham grupnya Lipo ini sama-sama harus balik ke 80 minggu depan. Titik aman pertamanya, nggak boleh turun dan nggak boleh berada di bawah 80 kalau mau aman untuk MLPL dan juga MPPA. Kalau nggak ya sangat berpeluang mereka berdua ini bisa ke 60, terus turun lebih dalam. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup menguat 4,43% ke harga 1295. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar sebenarnya Bovin ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bovin volume meningkat dan kalau memang ini konfirmasi swing low, mestinya nggak turun lagi dari 1270 atau 1250. Itu aja. Kalau Bapak Ibu ada nekat beli di atas, perhatikan Bovin minggu depan. Kalau dia sampai turun lagi di bawah 1270, 1250 tuh udah sinyal kurang bagus, false break lah. Tapi dengan market yang seperti ini kemungkinan besar sih bisa koreksi ya. Tapi ya apapun bisa terjadi di market, apalagi volume mulai meningkat di bawah pas saat dia mencoba membentuk swing low-nya ya. Dan juga volume hari Jumat itu lebih besar dari volume hari Kamis dan high-nya juga lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. Ya sinyalnya sih bagus, tapi ya melihat keadaan market lagi untuk minggu depan. Mau bagus ya harus tembus di 1300-nya minggu depan. Seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kios yang ditutup terkoreksi 5,88% ke harga 64 ARB. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dia buka semuanya Kios di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Kios kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya level psikologisnya 60 harus dijaga. Kalau nggak jelek bisa potensi ke 50. Apalagi ini saham crossingan. Jadi menurut saya nggak menarik lah untuk Kios. Skip aja lah, jangan coba nangkap pisau jatuh. Kalau yang nyangkut ya tergantung kembali ke masing-masing. Mau dijual kah? Atau mau di hold berharap nanti setahun daki naik ya boleh-boleh juga, atur-atur ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat untuk fast trade ODT coba lihat di 60 ada perlawanan buying power nggak. Kalau ada nekat beli dan cut loss juga. Kalau target profitnya mungkin 3 sampai 5 tick ya turun 3 sampai 5 tick out aja, berarti gagal tuh naik seperti itu. Untuk Kios, langsung saja ke saham terakhir. Ada Harta yang ditutup menguat 15,68% ke harga 354. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia dokter semuanya Harta ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Harta ini dia membentuk Fulton Plank dan ditembusnya dan sekarang di level kritisnya ya. Antara benar-benar kompim atau malah ke bawah. Ya ini ada peluang bisa dibawa ke 480 sampai 500 ya. Target dari tiangnya ini untuk Harta nih, targetkan aja ya, tinggal nunggu tembus 360 lah. Kalau dia tembus 360 tuh bagus. Level psikologisnya 340 harus dijaga, toleransinya ya 340 harus dijaga. Kalau enggak ya masih konsolidasi, enggak masalah juga. Kalau Bapak Ibu mau average down di bawah boleh, yang penting support kuatnya 300 jangan jebol. Itu harga sekarang memang harga tanggung. Ibaratnya ini kan belinya buy on break, setelah dia tembus trend line downtrendnya baru beli, atau dia koreksi sedikit dulu ke 340 baru naik, dia bisa seperti itu. Atau kalau dia terus turun ya average down, hati-hati kalau sampai jebol 290-nya berarti gagal. Itu aja kuncinya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.